Moderator, terima kasih Mas Yusril, Mas Joko, Bung Sabri, adik-adikku sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ikut merasa bangga bisa hadir di sini, dan apalagi baru 2 hari yang lalu kita memperingati 80 tahun Sumpah Pemuda. Pada saat itu 2 hari lalu saya di Fakultas Hukum dan berhadapan dengan mahasiswa-mahasiswa seperti kalian dalam usia, ya mereka lah generasi muda, Mas Yusril. Kalau kita di televisi kan bilang generasi muda itu kan pernyataan politis. Sebenarnya kalau dibanding kalian nggak muda-muda amat. Pernyataan politis generasi muda, bukan substantif. Politis karena tentu saja kalau Anda melihat, sebagaimana sering saya tulis dan saya katakan bahwa para tokoh utama yang sekarang bertarung dalam kompetisi 2009 nampaknya adalah tokoh-tokoh yang sama yang sudah kita baca, saksikan kurang lebih 10 tahun terakhir pada saat reformasi dimulai. Pak SBY kita hormati, Ibu Mega kita hormati, Pak Amin Rais, Gus Dur, Pak Wiranto dan Pak Prabowo malah jauh lebih lama lagi. Saya ingat saya masih mahasiswa di UGM sudah membaca soal Prabowo. Waktu itu menikah dengan Putri Pak Harto. Jadi di panggung politik sudah kurang lebih 20 tahun. Anda, kakak-kakak Anda sudah menjadi motor reformasi 10 tahun. Tetapi proses sirkulasi kepemimpinan politik di tingkat yang tertingginya kelihatannya ada gejala-gejala yang mandek. Kalau benar bahwa Pak SBY dan Bu Mega lagi yang akan muncul kemudian sebagai 2 calon pada putaran kedua, maka kita akan menyaksikan rematch, pertandingan ulangan. Tidak ada cerita baru. Ada Pak Prabowo, ada Pak Wiranto, Gus Dur pun kemungkinan katanya yang kita dengar-dengar juga masih mau ikut. Sudah menjadi presiden, masih mau ikut lagi. Pak Amin Rais juga begitu. Jadi generasi-generasi senior kita ini betapapun hormat kita pada beliau-beliau, kelihatannya juga harus diingatkan. Kalau Gus Dur memang masih mau ada keturunannya untuk maju, doronglah Yeni. Yeni toh sudah saatnya sebagai generasi muda. Coba dicoba. Mungkin tidak harus menang sekarang, tetapi dengan begitu dia belajar. Amin Rais kan sudah menunjuk Sutrisno Bachir sebagai pemimpin PAN, dan juga masih ada kadernya yang lain yang menjadi Sekretaris Negara, Pak Hatta. 2 anak muda ini pemimpin PAN. Kalau Pak Amin seorang yang mau tuturi handayani, sadar bahwa waktu tidak mungkin dilawan, latihlah, doronglah kedua pemimpin muda yang muncul dari partai yang sama ini. Dengan begitu Indonesia akan berbangga bahwa telah lahir atau muncul kader-kader baru yang belum harus menang sekarang, tetapi sudah mulai dalam proses latihan. Karena secara alamiah 2014 adalah waktunya peralihan generasi. Pak SBY, Ibu Mega, ya, Pak Amin Rais, Gus Dur pasti. Saya nggak mau bilang pasti, semua Tuhan yang ngatur, tapi insya Allah tidak akan lagi 2014 bertarung. Kalau masih mau 2014 kebangetan, Anda harus bikin revolusi sekali lagi. Karena itulah saya sebagai kawan, sebagai ini melihat bahwa kalau memang tidak ada anak muda yang berani, saya coba aja. Bukan soal menang atau kalah, tetapi sekedar untuk menunjukkan bahwa anak muda politik ya, bukan kalau muda kan Anda yang muda, saya nggak muda juga, Pak Yusril juga nggak muda juga, tetapi muda secara politik bahwa ada sesuatu yang baru. Jadi kira-kira seperti itu, walaupun tadi Pak Yusril membuka dengan sangat betul bahwa kita baru baca berita hari ini ada persetujuan baru di DPR yang sebenarnya sudah lama kita duga, bahwa ada prasyarat 20% kursi dan 25% suara nasional. Sebagai pengamat politik, saya berani berkata bahwa paling banyak nanti pasangan yang muncul, paling banyak adalah 3 pasangan. Jadi yang pastikan Pak SBY dengan X, Mr. X, Ibu Mega dengan Mr. atau Mrs. X, dan kemungkinan besar kuda hitamnya kalau kita melihat angka yang terakhir ternyata bukan Sultan Hamengkubuwono, tapi mungkin Prabowo Subianto. Mungkin. Pengamat kan bukan demagog memastikan apa yang akan terjadi, tapi kira-kira seperti itu. Sehingga kata Pak Yusril benar bahwa kita-kita yang muda-muda ini atau yang baru yang masih mencoba,
kelihatannya memang hampir, ya kecuali kalau Tuhan mau mengaturkan soal lain, Mas. Tetapi secara politik yang kita bisa katakan apapun usahanya dengan situasi pembatasan yang demikian tinggi, maka hampir bisa dikatakan bahwa peluangnya hampir kosong, hampir nol.